Data peserta tidak valid karena tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam Permenaker nomor 14 tahun 2020. Maka, nomor rekening tersebut secara otomatis tidak masuk dalam daftar penerima bantuan subsidi upah. Halo warga, Assalamualaikum. Sebanyak 1,6 juta nomor rekening ditolak mendapat bantuan Rp600.000 per bulan berupa subsidi gaji atau upah. Sebab, setelah dicek oleh BPJS Ketenagakerjaan, diketahui pemilik nomor rekening tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai calon penerima bantuan. Simak terus video ini. Bagi yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga senantiasa mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Irfansyah Utobanja menjelaskan, pemilik nomor rekening yang tidak memenuhi kriteria secara otomatis tidak akan dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan. Data peserta tidak valid karena tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam Permenaker nomor 14 tahun 2020. Maka, nomor rekening tersebut secara otomatis tidak masuk dalam daftar penerima bantuan subsidi upah. Jumlah data rekening peserta tidak valid ini mencapai 1,6 juta orang. Bapak Irfansyah menjelaskan, hal semacam itu bisa terjadi karena perusahaan atau pihak pemberi kerja mendaftarkan semua nomor rekening pekerjanya tanpa melihat apakah di antara mereka ada yang tidak memenuhi kriteria. Beberapa pemberi kerja atau perusahaan menyampaikan seluruh nomor rekening dari pegawainya, bukan hanya yang memenuhi kriteria. Diinformasikan pula bahwa mereka yang sudah berhenti bekerja masih bisa mendapat bantuan. Masyarakat yang sudah berhenti bekerja masih berhak mendapat bantuan Rp600.000 selama masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19. Jadi dari target penerima bantuan sebanyak 15,7 orang, di dalamnya terdapat orang-orang yang sudah berhenti bekerja, tapi masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Lantaran statusnya sudah berhenti bekerja, maka tidak didaftarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan bantuan subsidi gaji. BP Jam Sostek mendeteksi adanya peserta yang tidak bekerja lagi dan telah mencairkan jaminan hari tua, sehingga tidak dilaporkan oleh pihak perusahaan dalam data nomor rekening untuk calon penerima bantuan subsidi upah. Namun, mereka masih tercatat sebagai peserta aktif pada 30 Juni tahun 2020, sehingga berhak untuk mendapatkan BSU sesuai dengan Permenaker nomor 14 tahun 2020. Untuk kasus seperti itu, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek menghubungi mereka secara personal melalui SMS untuk diminta melakukan konfirmasi terkait nomor rekeningnya untuk menjadi calon penerima subsidi gaji. BP Jam Sostek meminta peserta yang telah dihubungi dengan SMS segera melakukan konfirmasi nomor induk kependudukan dan nomor rekening melalui link khusus yang disertakan dalam SMS tersebut. Link yang diberikan bersifat khusus atau personal yang hanya dapat diisi oleh yang bersangkutan saja, tidak bisa oleh peserta lain. Apabila terjadi kendala, peserta dapat menghubungi HRD perusahaan sebelumnya. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga bermanfaat. Silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Barangkali warga adalah salah satu yang disebutkan dalam penjelasan video di atas. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.